Ya, sampai sini paham ya? Ya, ini dalil yang sahih menurut saya. Ya, dan bukan menurut saya, menurut jumhur ulama. Ya, termasuk di dalam kitab fikih yang paling kontemporer ya, paling apa namanya, yang sekarang banyak diikuti oleh para ulama fikih, yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili. Ya, beliau mengatakan bahwa ru'yat global dan penetapan wukuf atas apa namanya yang ditetapkan oleh penyelenggara haji itulah dalil yang paling rajih atau dalil yang paling sahih. Nah, mengapa terjadi perbedaan sekarang? Ya, terjadinya perbedaan ini sebabnya sama dengan Idul Fitri tadi. Ya, karena sebagian besar umat Islam yang lain, ya, mereka melakukan ru'yatul hilal sebagaimana melakukan ru'yatnya Idul Fitri. Mengapa terjadi perbedaan dalam penetapan Idul Fitri dan Idul Adha? Ini kita harus paham, Pak. Ya, jadi ada secara umum ya ada dua metode untuk penetapan awal bulan, ya, berkaitan dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun penetapan awal Ramadan. Ya, jadi ada dua metode dasar yang dilakukan. Yang pertama adalah metode ru'yat, ya, yang kedua adalah metode hisab. Ya, metode ru'yat artinya adalah pengamatan secara langsung. Ya, dari kata ro'a, yaro, melihat, mengamati lebih tepatnya, ya mengamati. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dulu mengenai Idul Fitri. Karena dalam pandangan beberapa ulama, penetapan Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Cara menetapkannya, metodenya berbeda. Ya, Idul Fitri demikian juga dengan penetapan awal Ramadan, tidak ada perbedaan di kalangan 4 imam mazhab, ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, bahwa penetapan atas awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Syawal yang menjadi hari Idul Fitri itu adalah dengan menggunakan metode ru'yat. Ya, metode ru'yat. Nah, dalilnya di dalam Quran jelas, di dalam surat Al-Baqarah 185 itu dikatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, barang siapa melihat bulan maka berpuasalah. Ya, jadi kesaksian seseorang untuk melihat hilal itulah yang menjadi tanda awal dari bulan Ramadan, ya, atau demikian juga untuk Idul Fitri. Nah, karena dalam hadis yang lain, dalam satu hadis baginda Nabi mengatakan sumuli ru'yatihi. Ini hadisnya populer ya. Sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal. Ya, hilal itu awal terbentuknya bulan, Pak. Ya, kalau kita sering menyebutnya bulan sabit. Jadi ru'yatul hilal itu pengamatan terhadap munculnya bulan sabit, ya. Jadi baginda Nabi mengatakan sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal dan beridul fitrilah kalian karena kalian melihat bulan. Jadi maksudnya penetapan awal Ramadan dan penetapan 1 Syawal itu berdasarkan ru'yat, berdasarkan pengamatan langsung bil ain, dengan mata. Ya, nah, kalau dulu mungkin belum ada alat bantu, sekarang ada alat bantu, tidak ada masalah. Ya, teleskop ya, alat bantu untuk melihat munculnya bulan atau munculnya hilal. Lalu baginda Nabi meneruskan wa inna ghumma alaikum ya fa'akmilu al-idata salasina yauman. Tapi jika kalian tidak berhasil melihat, ya, atau kalian tidak melihat munculnya hilal tadi, maka akmilu, sempurnakan jumlah hari, ya, jumlah hari itu maksudnya jumlah bulan Sya'ban kalau mau ru'yat Ramadan, ya, atau bulan Ramadan kalau mau meru'yat Idul Fitri, ya. Fa akmilu, genapkan, sempurnakan jumlah harinya menjadi 30. Ya, salasina yauman. Nah, ini dalil yang sudah umum, banyak disampaikan ya oleh para ulama.
Hanya saja, ya, yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk metode hisab beda lagi, Pak. Metode hisab ada dalilnya juga. Tapi saya tidak malam hari ini tidak bicara tentang metode hisab. Ada dalilnya juga, ya, karena terlalu panjang. Tapi dalil untuk metode hisab ini, saudara-saudara kita tidak merujuk kepada pendapat imam mazhab, ya, tidak merujuk kepada pendapat imam mazhab, ya, ada dalilnya juga. Nah, saya ingin berbicara lebih jauh tentang metode ru'yat ini. Dari keempat imam mazhab tadi kan saya katakan keempat-empatnya tidak ada perbedaan pandangan bahwa metode yang sahih adalah metode ru'yat. Betul ya? Tadi saya katakan begitu ya. Hanya saja dari empat imam mazhab ini, Imam Syafi'i berbeda sendiri. Ya, Imam Syafi'i berbeda sendiri. Ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ru'yatul hilal itu mengikat hanya untuk kaum muslimin yang berada dalam satu matla. Ya, satu matla itu kalau di dalam kilometernya itu kurang lebih 133 kilometer. Jadi mengikat kaum muslimin yang ada di dalam radius 133 kilometer. Dengan kata lain, tidak mengikat kaum muslimin yang tinggal atau bermukim lebih dari 133 kilometer dari tempatnya ru'yatul hilal tadi. Paham nggak kira-kira dari yang saya sampaikan ini? Paham ya Pak? Jadi ini ru'yat disebut dengan ru'yat lokal. Ya, ru'yat lokal konsep matlak dari Imam Syafi'i. Ya. Nah, ketiga imam mazhab yang lain yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, mereka mempunyai satu pendapat bahwa ru'yat itu adalah ru'yat yang disebut dengan ru'yat global. Ya, ru'yat global itu apa artinya? Ya, yaitu ketika seorang muslim ya melihat hilal, maka itu mengikat seluruh kaum muslimin. Ya. Nah, jadi kenapa Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda tadi? Karena dimaklumi pada masa itu teknologi informasi, teknologi transportasi sangat terbatas, ya, sehingga beliau membatasi apa yang menjadi ru'yat itu hanya mengikat 133 kaum muslimin yang tinggal di 133 km. Ya. Ini namanya satu matla, ya. Nah, sementara ketiga imam mazhab yang lain berpendapat bahwa ru'yatnya seorang muslim itu harus mengikat seluruh kaum muslimin yang ada. Ini disebut dengan ru'yat global, Pak. Sampai sini paham nggak yang saya sampaikan ini? Ya, jadi kalau ada ru'yat yang sudah berhasil melihat hilal, ya, maka itu mengikat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, ini pendapat tiga imam mazhab yang lain. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Ya. Jadi memungkinkan terjadinya perbedaan di dalam Idul Fitri tadi, ya, karena Imam Syafi'i menganut ru'yat lokal. Hanya saja pendapat Imam Syafi'i ini sekarang sudah tidak relevan lagi. Artinya tidak ada satupun umat Islam yang melaksanakan ru'yat berdasarkan konsep dari Imam Syafi'i. Ya, yang ada sekarang ya adalah pertama kaum muslimin yang melakukan ru'yat global. Ya, yang kedua ada ru'yat lokal tapi tidak berdasarkan matlab, berdasarkan konsepnya Imam Syafi'i, tapi berdasarkan batas-batas wilayah negara bangsa. Yang pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, selama hampir 13 abad, ru'yat yang seperti ini tidak dikenal, Pak. Tapi hampir seluruh negara di dunia sekarang melaksanakan ru'yat yang seperti ini. Ya, jadi ru'yat yang mengikat satu wilayah negara bangsa. Makanya disebut dengan ru'yat wilayatul hukmi. Ya, ru'yat yang mengikat kaum muslimin yang berada di dalam satu wilayah negara bangsa. Ya. Jadi inilah yang sebenarnya menimbulkan perbedaan. Paham nggak sampai sini dari apa yang saya sampaikan ini? Paham ya? Ya, karena apa? Satu negara yang berdekatan itu melakukan ru'yat masing-masing. Indonesia melakukan ru'yat, Malaysia melakukan ru'yat, Filipina melakukan ru'yat, Arab Saudi melakukan ru'yat, masing-masing melakukan ru'yat sendiri-sendiri. Ya. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan? Karena begini, Pak. Seandainya ya di Indonesia ru'yat itu tidak berhasil melihat hilal, maka Departemen Agama langsung memutuskan bahwa hari itu belum masuk bulan baru. Ya, maka dilakukan istikmal, penyempurnaan terhadap jumlah hari menjadi 30 hari. Paham ya yang saya sampaikan ini ya. Jadi kalau waktu itu masih 29 Ramadan, biasanya dilakukan ru'yat ya, ru'yatul hilal di beberapa titik. Ya. Di Indonesia ini kurang lebih dilakukan di sekitar 90 titik, Pak.
Ya. Nah, kalau di 90 titik tadi tidak terlihat hilal, ya, artinya di wilayah Indonesia tidak dilihat hilal, maka diputuskan hari itu belum memasuki bulan baru. Artinya besok masih bulan Ramadan, yaitu tanggal 30 Ramadan. Jadi Idul Fitrinya setelah 1 hari berpuasa lagi. Paham ya yang saya katakan ini ya? Nah, padahal perputaran bulan itu masih berjalan. Paham ya? Nah, ru'yat global, ya, saudara-saudara kita yang menganut ru'yat global masih menunggu, Pak. Masih menunggu hasil ru'yat di negara-negara yang lebih ke barat wilayahnya. Ya, ke Malaysia, ke Filipina, kemudian ke negara-negara Timur Tengah, ya. Nah, bisa jadi, dan saya sering mendapatkan informasi itu jam 11 malam, jam 12 malam, oh ternyata di Saudi sudah terlihat hilal. Ya, maka kemudian hari itu sebenarnya Ramadan sudah selesai itu. Ya, artinya itu sudah memasuki bulan baru. Ya, Saudi bisa terjadi di Lebanon dan seterusnya. Bahkan pernah saya mendapatkan informasi jam 1 malam. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ru'yat global. Nah, paham nggak kira-kira mengapa terjadi perbedaan? Ya, dengan adanya konsep ru'yat yang berlandaskan wilayatul hukmi, ya, wilayah negara-negara bangsa ini bisa jadi dan memungkinkan sebuah negara yang berdekatan itu bisa berbeda hari rayanya. Indonesia bisa berbeda, Pak, dengan Malaysia misalnya. Padahal Indonesia dengan Malaysia hanya beda sekitar 2 jam kan? Ya. Jadi ini yang disebut dengan tadi ru'yat global dan ru'yat lokal, ya. Jadi saya ulang lagi kesimpulannya. Jadi di dalam konsep ru'yat ini, ya, ada ru'yat global dan ada ru'yat lokal. Ya, ru'yat lokal adalah ru'yatnya seorang muslim itu mengikat seluruh kaum muslimin. Ya, sementara ru'yat lokal itu kalau konsepnya Imam Syafi'i, ru'yatnya seorang muslim mengikat kaum muslimin yang ada di radius 133 km. Dengan kata lain, tidak mengikat kaum muslimin yang tinggal di wilayah yang lebih dari 133 km. Ya, nah, ru'yat yang seperti ini sudah tidak relevan lagi dan tidak ada kaum muslimin yang menerapkan. Ya, nah, hari ini yang dilakukan oleh umat Islam adalah sebagian umat Islam melakukan ru'yat global, ya, sebagian lagi dan mayoritas melakukan ru'yat berdasarkan wilayatul hukmi, ya, berdasarkan wilayah negara bangsa. Ya, masing-masing negara melakukan ru'yat sendiri-sendiri. Ya, dan ini mohon maaf tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Ya, karena pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, hampir selama 13 abad umat Islam tidak pernah mengenal negara yang berkonsepkan nation state atau negara bangsa tadi atau negara nasional. Ya, sampai sini paham enggak Pak kira-kira yang saya sampaikan? Ya, jadi mengapa terjadi perbedaan bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau satu wilayah, katakanlah wilayah Indonesia, itu tidak terlihat hilal, belum tentu itu belum terjadi bulan baru. Ya, karena perputaran masih berlangsung terus ke arah barat. Ya, nah bisa jadi nanti saudara kita yang ada di Saudi, yang ada di Yaman, yang ada di Lebanon, di Yordania bisa melihat, Pak. Artinya bulan itu sudah memasuki bulan baru. Ya, nah inilah menurut saya pendapat yang paling rojih, pendapat yang paling sahih. Ya, jadi ru'yat global. Nah, kalau ini diterapkan tidak ada perbedaan di seluruh dunia. Nah, perbedaan ini terjadi karena konsep negara bangsa yang hari ini diikuti oleh umat Islam. Sampai sini paham ya? Tentang terjadinya perbedaan penetapan Idul Fitri. Ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang Idul Adha. Idul Adha itu sebenarnya lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi. Memang ru'yat juga yang dilakukan. Tapi ada hadis yang menyebutkan bahwa ru'yat untuk penetapan Idul Adha itu baginda Nabi memerintahkan agar ru'yat itu mengikuti hasil ru'yatnya penyelenggara haji. Ya, jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Husain bin Haris Al-Jadali. Ya, radhiyallahu an. Beliau mengatakan ya bahwa beliau mendengar ya Amir Mekah, pemimpin kota Mekah pada masa itu berkhutbah, ya, berkhutbah, dan dalam khutbahnya itu beliau menyatakan beliau diperintahkan oleh Rasulullah bahwa seluruh rangkaian ibadah haji
itu dilakukan berdasarkan ru'yatnya penduduk Mekah. Ya, ru'yatnya orang-orang yang bermukim di Mekah. Lalu kalau di Mekah tidak bisa diru'yat, tidak bisa terlihat hilal, maka ditunggu juga kesaksian dari saudara-saudara umat Islam yang berada di luar Mekah. Tapi yang lebih utama adalah ru'yatnya penduduk Mekah. Nah, artinya apa? Seluruh ibadah haji itu terikat dengan ketetapan dari penyelenggara haji. Ya, haji itu kan macam-macam ya. Ada ada wukuf, ini yang paling utama ya. Kemudian ada Idul Adha, ada hari-hari kita melakukan lontar jumroh dan seterusnya. Ya, nah ini semua waktunya itu didasarkan atas ru'yatnya ahlul Mekah. Ya, jadi kita yang tidak melakukan ibadah haji, ya seharusnya gampang saja, nggak usah melakukan ru'yat. Nah, ini pandangan saya ya, yang lebih sahih begitu. Ya, jadi dan ini 4 imam mazhab tidak ada perbedaan pendapat. Ya, 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali semuanya berpendapat bahwa Idul Adha dan wukuf ya itu mengikat seluruh kaum muslimin. Artinya apa? Karena ada ibadah lain yang terkait dengan ibadah wukuf di Arafah, yaitu puasa Arafah. Ya. Nah, umat yang tidak melakukan ibadah haji, mereka melakukan puasa Arafah. Tapi umat Islam yang melakukan ibadah haji, mereka tidak disunahkan puasa. Ya, mereka berwukuf di Arafah, mereka berdoa di sana. Nah, yang tidak melakukan ibadah haji, mereka melakukan puasa Arafah. Jadi kesimpulannya apa? Untuk penetapan Idul Adha, itu sebenarnya kita tinggal menunggu saja keputusan dari pemerintah Arab Saudi sebenarnya. Yang biasanya mereka menetapkan ru'yat untuk 1 Zulhijjah itu ya kayak kemarin Pak ya. Kemarin itu sebenarnya pada tanggal 6 Juni pemerintah Saudi sudah menetapkan bahwa Idul Adha akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni. Gitu ya. Maka kalau Idul Adhanya 16 Juni berarti wukufnya kan tanggal 15. Ya, 15 Juni. Betul ya? Nah, pada tanggal 15 Juni para jamaah haji melakukan wukuf, yang tidak melaksanakan haji, mereka melakukan puasa Arafah. Ya. Sampai sini paham ya? Ya, ini dalil yang sahih menurut saya. Ya, dan bukan menurut saya, menurut jumhur ulama. Ya, termasuk di dalam kitab fikih yang paling kontemporer ya, paling yang sekarang banyak diikuti oleh para ulama fikih, yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili. Ya, beliau mengatakan bahwa ru'yat global dan penetapan wukuf atas yang ditetapkan oleh penyelenggara haji, itulah dalil yang paling rajih atau dalil yang paling sahih. Nah, mengapa terjadi perbedaan sekarang? Ya, terjadinya perbedaan ini sebabnya sama dengan Idul Fitri tadi. Ya, karena sebagian besar umat Islam yang lain ya, mereka melakukan ru'yatul hilal sebagaimana melakukan ru'yatnya Idul Fitri. Ya, sehingga mereka memutuskan 1 Zulhijjah itu berdasarkan ru'yat di negara masing-masing. Paham ya? Ya, jadi itulah yang menyebabkan perbedaan. Ya, oleh sebab itu maka ketika kemudian kemarin itu di Saudi Arabia pada tanggal 6 Juni sudah memutuskan bahwa 1 Zulhijjah itu adalah pada tanggal 7 Juni, dengan kata lain bahwa hari raya nanti akan jatuh pada 16 Juni, ya wukufnya 15 Juni. Nah, di wilayah-wilayah lain, ya Indonesia dan beberapa negara lain itu masih melakukan ru'yat mereka, ya. Lalu kemudian karena di beberapa wilayah itu tidak terlihat hilal, mereka menyempurnakan menjadi 30 hari, ya, sehingga kemudian Idul Adhanya dan puasa Arafahnya terlambat 1 hari sebenarnya. Ya, jadi ini yang terjadi Pak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya perbedaan itu terjadi karena mayoritas umat Islam hari ini melakukan ru'yat yang dilakukan atas dasar batas-batas wilayatul hukmi atau wilayah negara-negara bangsa. Ya, jadi ini saya menyampaikan ini sebagai wawasan keilmuan saja. Ya, bahwa kemungkinan ada yang berbeda pendapat ya dipersilakan. Ya, jadi saya harus katakan bahwa ru'yat
hilal, ru'yatul hilal yang didasarkan atas wilayah negara bangsa atau wilayatul hukmi tadi, tidak ada dalilnya sebenarnya. Ya, karena pada zaman Nabi sampai masa 13 abad itu tidak ada perbedaan. Dan selama 13 abad itu umat Islam tidak pernah berbeda dalam melakukan Idul Adha. Ya, kalau Idul Fitri masih pernah berbeda karena Imam Syafi'i kan berbeda. Ya, tapi kalau Idul Adha tidak pernah berbeda, Pak, selama 13 abad itu. Ya. Nah, perbedaan itu baru terjadi ketika umat Islam terpecah belah, tercerai-berai menjadi lebih dari 50 negara. Iya. Jadi memang ada ada sebagian umat Islam yang mengambil jalan tengah, ya. Mereka takut dosa karena puasa Arafah di saat jamaah haji sudah berhari raya, ya, sudah memotong hewan kurban. Ya, jadi mereka puasanya hari Sabtunya, ya. Tapi sholatnya hari Senin. Ada yang seperti itu. Ya, tapi Nabi tidak pernah mencontohkan sebenarnya. Karena Nabi biasanya setelah wukuf besoknya langsung hari raya. Ya. Jadi tidak ada larangan sebenarnya berhari raya di hari tasyrik itu kan. Ya, artinya apa namanya? Ya, jalan tengah itu sebenarnya juga tidak ada dalilnya sebenarnya. Ya, karena Nabi setelah wukuf besoknya langsung hari raya. Ya, tapi yang jauh lebih berbahaya adalah seseorang berpuasa di hari raya, itu yang berbahaya, Pak. Bisa dosa, maunya mendapat pahala, ya, dengan melakukan puasa Arafah. Ya, jadi kesimpulan ya yang ingin saya sampaikan ya. Kalau Idul Fitri, yang pertama tidak ada perbedaan pendapat di kalangan 4 imam mazhab bahwa semuanya menggunakan metode ru'yat. Hanya saja ketiga imam, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, mereka menganut ru'yat global. Paham ya? Nah, sementara Imam Syafi'i menganut ru'yat lokal yang mengikat umat Islam sejauh radius 133 km. Nah, adapun metode lain yang dilakukan, ada metode hisab. Ini juga ada dalilnya. Ya, tapi tidak merujuk kepada pendapat imam mazhab, keempat imam mazhab tadi. Kemudian ada lagi yang menganut ru'yat lokal berdasarkan wilayah negara bangsa atau ru'yat wilayatul hukmi. Ya. Nah, ini juga tidak merujuk kepada pendapat imam mazhab. Nah, kemudian kalau Idul Adha, dalil yang kuat adalah sebagaimana apa yang disepakati oleh 4 imam mazhab bahwa penetapan Idul Adha ataupun penetapan puasa Arafah, ya, karena terkait dengan wukuf di Arafah, hendaknya mengikuti keputusan dari Amir Makkah, ya, penguasa kota Makkah. Karena ada dalilnya, baginda Nabi juga mengatakan Al-Hajjul Arafah, haji itu Arafah. Jadi artinya puasa Arafah itu terkait dengan wukuf Arafah. Yaumul Arafah, yaumut ta'rifuna. Jadi hari Arafah itu adalah hari di mana umat Islam melakukan wukuf. Gitu, Pak. Sementara metode hisab, saya tidak meniadakan atau tidak menafikan, ya, bahwa ada saudara-saudara kita yang melakukan metode hisab dengan dalil tertentu juga, ya. Dalilnya begini sebenarnya, saya ingin menyampaikan, ya. Tadi kan ada hadis ketika baginda Nabi mengatakan sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat ru'yat, ya, karena melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian karena kalian melihat hilal. Lalu Nabi mengatakan fa'in humma alaikum, tapi jika kalian tidak melihat bulan itu, ada satu redaksi yang berbunyi fa'akmilu al-idata salasina yauman, maka sempurnakan, ya, hari itu menjadi 30 hari. Tapi ada redaksi yang lain yang mengatakan faqdaru lahu, ya, maka perkirakanlah. Nah, dengan dalil inilah saudara-saudara kita yang melakukan metode hisab, ya. Tapi jumhur ulama lebih berpendapat makna dari baik akmilu, kalau akmilu sudah jelas maknanya adalah sempurnakan. Faqduru lahu itu jumhur ulama juga memaknai kata itu dengan menyempurnakan 30 hari. Ya, cuman saya ingin menyampaikan begini, perbedaan ini terutama di dalam Idul Adha itu munculnya adalah karena sebagian besar umat Islam hari ini, ya, tidak mengikuti apa yang menjadi kesepakatan 4 imam mazhab, ya, di dalam menetapkan Idul Adha, tetapi melakukan ru'yat berdasarkan negara masing-masing. Ya, jadi kira-kira terbelahlah di seluruh dunia ini, separuh mengikuti wukuf, separuh mengikuti ru'yat wilayah masing-masing. Ya, karena
pernah ada kesepakatan dari OKI, ya, Organisasi Konferensi Negara-Negara Islam, itu pernah ada kesepakatan, Pak, bahwa Idul Adha itu sebaiknya mengikuti keputusan dari penyelenggara haji. Tapi tidak semua negara mengikuti ini, termasuk Indonesia dan beberapa negara lain, ya, ini melakukan ru'yat sendiri-sendiri, ya, tidak mengikuti ru'yatnya Ahlul Mekah, ya. Jadi malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan mengapa terjadi perbedaan. Ya, jadi perbedaan itu terjadi karena hari ini umat Islam terpecah belah dengan beberapa atau lebih dari 50 negara bangsa, yang dimana dulu umat Islam tidak pernah berbeda. Dalam Idul Adha itu tidak pernah berbeda. Jadi kenapa sekarang berbeda, dulu tidak berbeda. Ya, dulu tidak berbeda karena kita punya pemimpin yang namanya khalifah. Betul, itu. Ya. Jadi sejak zaman Nabi yang diikuti Nabi, ya. Setelah masa Nabi yang diikuti khalifah. Jadi kaidahnya begini, amrul imam yarfa'ul khilaf fi masail ijtihadiyah. Nah, itu kaidah usul fikihnya begitu. Ya, keputusan imam atau keputusan khalifah itu menyelesaikan perbedaan pada masalah-masalah yang bersifat ijtihadiyah, pada masalah-masalah yang bersifat khilafiyah. Ya, artinya apa? Kalau imam atau khalifah sudah memutuskan suatu pendapatnya, ya, berdasarkan dalil-dalil syar'i, itu mengikat. Kalau sekarang kan tidak, ya. Sekarang tidak, karena semua umat Islam berjalan sendiri-sendiri, ya, masing-masing negara bangsa melakukan ru'yat sendiri-sendiri. Jadi pangkal masalahnya adalah karena umat Islam hari ini terpecah belah di dalam banyak negara bangsa. Artinya apa? Ru'yatnya berdasarkan ego lah, katakan begitu. Ego masing-masing negara bangsa, bisa dipahami. Ya, saya ingin menyampaikan, Pak, ini satu fakta, ya. Fakta ini nggak masuk akal sebenarnya, Pak. Ada satu wilayah yang jaraknya itu hanya 3,8 km, tapi perbedaan waktunya itu 21 jam, Mbak. Karena yang satu milik Rusia, yang satu milik Amerika. Namanya, nama pulaunya sama, dua pulau yang berbeda, tapi nama pulaunya satu namanya Diomede besar, yang satu namanya Diomede kecil. Jarak antara kedua pulau ini hanya 3,8 km. Tapi perbedaan jamnya itu adalah 21 jam. Masuk akal nggak ini? Nggak masuk akal, kan 3,8 kilo itu kalau dari sini kemana, Ustaz? Ya, nyampe Cibubur aja bisa sekitar 6-7 kilo, ya. Ya kan, sampai Keramat Jati itu sudah beda 21 jam. Sekarang sini jam 7, ya. Di sana sudah jam 21 jam lebih lambat gitu, ya. Ini artinya apa? Karena memang negara bangsa, konsep negara bangsa ini tidak dikenal dalam Islam. Yang ingin saya menyatakan begitu. Ya, tapi bahwa hari ini kita hidup dalam fakta dan realita yang seperti ini, ya ini namanya kodok. Ya, kita tidak bisa lepas dari situasi ini. Paham ya? Kita hidup di zaman ini. Nah, kita hidup di zaman umat Islam tidak berada dalam satu institusi yang yang menjadi riasatul amah, menjadi kepemimpinan umum, ya, seluruh dunia. Namanya pendapatnya itu mengikat seluruh kaum muslimin di dunia. Ya, itu namanya khalifah, yang dalilnya tadi atau kaidahnya, ya, kaidah syar'inya adalah amrul imam yarfa'ul khilaf fi masail ijtihadiyah. Ya, keputusan imam atau pendapat khalifah, ya, itu mengikat seluruh kaum muslimin dalam persoalan-persoalan yang sifatnya ijtihadiyah. Ya. Dan ini persoalan penting, Pak, sebenarnya, Pak. Karena ini berpotensi semakin memperlebar jarak antara satu umat Islam dengan umat yang lain, kan? Ya, berpotensi menjadikan umat Islam terpecah belah. Kalau perbedaan dalam persoalan ijtihadiyah yang katakanlah sifatnya memang ada sejak zaman sahabat, ya, di mana imam mazhab juga berbeda, misalnya kunut nggak kunut, ya, bismillahnya jahar atau tidak di Fatihah dan seterusnya. Nah, kalau hal yang seperti ini imam mazhab pun bisa berbeda, ya, pendapat imam mazhab bisa berbeda, tidak ada masalah. Jadi prinsip kita beribadah itu begini, Pak, ya, kita berpegang pada dalil yang menurut kita paling rajih, paling kuat, tapi kita berlapang dada terhadap pendapat lain yang juga mempunyai dalil syar'i.
Nah, paham ya sampai sini ya? Saya ulangi ya. Prinsip kita dalam beribadah itu adalah kita cari dalil yang paling roji, yang paling kuat menurut kita, dan kita berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang masih berlandaskan dalil yang syar'i. Karena bisa jadi empat imam mazhab itu berbeda pendapat, dan empat imam mazhab ini kan ada memang karena banyaknya perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan ikhtilafiyah. Ya, tapi kalau empat imam mazhab ini sudah tidak berbeda, ya seharusnya umat Islam tidak berbeda. Paham ya? Ya, jadi ada hal-hal yang kita boleh mentolerir adanya perbedaan itu, ya. Tapi sepatutnya kita menghindari perbedaan-perbedaan yang berpotensi memecah belah umat, gitu, Pak. Yang semakin membuat umat ini semakin tidak bisa menyatu, ya. Memang biasanya saudara-saudara kita itu mengatakan bahwa puasa Arafah itu memang disyariatkan ketika haji belum disyariatkan, itu betul, Pak. Pada tahun kedua Hijriah, puasa Arafah itu sudah disyariatkan. Tapi Nabi tidak menyebutnya puasa 9 Zulhijjah. Nabi menyebutnya puasa Arafah. Nah, syariat haji itu memang baru ada tanggal tahun 10 Hijriah. Ya, ada jarak waktu sekitar 8 tahun umat Islam itu melakukan puasa Arafah, sementara syariat haji memang belum dilaksanakan. Tapi begitu syariat haji ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi mengatakan tadi sebagaimana yang saya katakan, Yaumu Arafah, ya, yaumut ta'rifuna. Jadi hari Arafah itu adalah hari di mana kalian melakukan wukuf di Arafah. Begitu, Pak. Ya. Jadi jelas bahwa puasa Arafah itu terkait dengan wukuf di Arafah. Ya,